3 tahun. 3 tahun aku hidup sebagai janda. 3 tahun aku mengajarkan putraku, Abim, untuk mendoakan ayahnya yang sudah tenang di sisi Tuhan. Hingga suatu malam, ibu mertuaku mengundang kami makan malam. Aku syok melihat ada kursi tambahan, bertuliskan nama suamiku yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Ibu mertuaku berkata, ada sebuah rahasia yang harus kamu ketahui. Darahku seolah membeku. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 3 tahun. Waktu yang terasa begitu panjang sekaligus begitu cepat. Bagi Farah, 3 tahun sejak Angga, suaminya, dinyatakan meninggal dalam kecelakaan kerja, adalah sebuah kabut panjang. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang kaku, yang ia ciptakan sendiri agar tidak tenggelam dalam lubang duka. Fokus utamanya hanya satu, Abim, putra mereka yang kini berusia 5 tahun. Abim adalah jangkarnya di dunia yang terasa oleng. Pagi itu berjalan seperti pagi lainnya. Farah, dengan hijab sederhana yang menutupi kepalanya, sibuk menyiapkan sarapan untuk Abim. Putranya itu sedang asyik bermain dengan balok-balok susun di ruang tengah. Suara tawa Abim yang renyah adalah satu-satunya musik yang mengisi rumah kecil peninggalan orang tuanya. Farah sengaja pindah ke rumah ini setahun setelah Angga tiada, meninggalkan rumah yang dulu mereka tempati bersama. Terlalu banyak kenangan di sana, terlalu sesak oleh bayangan Angga. Ibu, lihat, Abim bikin menara tinggi. Seru Abim, berlari kecil ke arahnya. Farah tersenyum, mengelus kepala putranya. Wah, pintarnya anak ibu. Ayo, menaranya kita tinggal dulu, sekarang waktunya sarapan. Abim mengangguk patuh. Saat Abim sedang melahap rotinya, ponsel Farah bergetar di atas meja. Sebuah nama muncul di layar. Ibu Siti. Jantung Farah sedikit berdebar. Hubungannya dengan ibu mertuanya itu tidak bisa dibilang buruk, tapi juga tidak dekat. Sejak Angga tiada, Ibu Siti seolah ikut menarik diri. Mereka hanya bertemu di acara-acara keluarga besar, atau sesekali Ibu Siti menelepon menanyakan kabar Abim. Tapi ada jarak yang dingin di antara mereka, jarak yang diciptakan oleh duka yang tak terucap. Farah menarik napas sejenak sebelum menggeser ikon hijau. Assalamualaikum, Ibu, sapanya, berusaha terdengar setenang mungkin. Waalaikumsalam, Farah. Kamu dan Abim sehat? Suara di seberang terdengar berbeda. Biasanya, suara Ibu Siti terdengar datar dan sedikit muram. Hari ini, ada nada antusias yang dipaksakan, nada yang membuat Farah langsung waspada. Alhamdulillah sehat, Ibu. Abim sedang sarapan. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ibu baik, baik sekali, jawab Ibu Siti cepat. Terlalu cepat. Begini, Farah. Ibu kangen sekali sama Abim. Sudah lama rasanya tidak melihat dia. Farah mengerutkan dahi. Baru minggu lalu mereka bertemu di acara arisan keluarga, dan Ibu Siti tidak banyak bicara padanya ataupun Abim. Oh, begitu ya, Ibu? Iya. Ibu ingin sekali mengajaknya makan malam ini. Di restoran baru yang katanya punya tempat main anak-anak. Abim pasti suka. Kamu temani ya, Nak. Ibu yang traktir, jangan khawatir. Undangan itu terasa sangat tiba-tiba. Ibu Siti jarang sekali berinisiatif seperti ini. Makan malam, Ibu? Malam ini? Iya, malam ini. Ibu tahu mendadak. Tapi Ibu benar-benar ingin bertemu cucu Ibu. Boleh ya, Farah? Tolong jangan ditolak. Ibu ingin sekali menebus waktu yang hilang. Katanya, suaranya kini sedikit bergetar, entah tulus atau dibuat-buat. Hati Farah terbelah. Sesuatu terasa ganjil. Desakan dalam suara Ibu Siti membuat alarm di kepalanya berbunyi. Tapi di sisi lain, ia melihat Abim. Anak itu butuh figur nenek. Mungkin Ibu Siti benar-benar ingin memperbaiki hubungan. Menolak ajakan seorang nenek yang merindukan cucunya terasa kejam. Abim pasti senang sekali diajak neneknya makan di restoran, ujar Farah akhirnya, mencoba mengabaikan firasat buruknya. Baik, Ibu. Jam berapa dan di mana? Ibu Siti terdengar sangat lega. Syukurlah, Farah. Nanti Ibu kirim alamat lengkapnya. Jam 7 malam ya. Ibu sudah pesan tempat khusus. Dandan yang cantik ya, Nak. Panggilan berakhir. Dandan yang cantik. Perkataan itu menggema di telinga Farah. Sejak kapan ibu mertuanya peduli dengan penampilannya?
Sisa hari itu Farah lalui dengan perasaan gelisah. Ia mencoba fokus pada pekerjaan desain grafis lepasnya, tapi pikirannya terus kembali pada panggilan telepon tadi. Ia memberitahu Abim tentang rencana makan malam. Anak itu, tentu saja, melompat kegirangan. Hore! Makan sama Nenek Siti. Apa Abim boleh pesan es krim yang banyak? Ibu? Tentu, sayang. Jawab Farah sambil memeluk Abim, mencoba menyerap sedikit keceriaan putranya. Malam harinya, Farah mematut dirinya di depan cermin. Ia memilih gamis berwarna pastel yang sederhana namun elegan, memadukannya dengan hijab berwarna senada. Ia memoles sedikit riasan tipis, sekadar untuk menutupi lingkaran samar di bawah matanya yang lelah. Di sebelahnya, Abim sudah rapi dengan kemeja kotak-kotak kecilnya, rambutnya disisir rapi. Ibu cantik sekali, puji Abim tulus. Farah tersenyum. Anak ibu juga tampan sekali. Mereka berangkat menuju restoran yang alamatnya dikirimkan Ibu Siti. Ternyata itu adalah restoran mewah di pusat kota, bukan sekadar restoran dengan tempat main anak biasa. Tempat ini mahal, Farah tahu itu. Kenapa Ibu Siti memilih tempat semahal ini hanya untuk makan malam biasa? Kegelisahan Farah semakin menjadi saat mereka tiba. Seorang pelayan menyambut mereka dengan ramah. Atas nama Ibu Siti? Iya, benar, jawab Farah. Mari, Bu. Ruangan privatnya sudah disiapkan. Ibu Siti sudah menunggu di dalam. Pelayan itu mengantar mereka menyusuri lorong yang beralaskan karpet tebal, menuju sebuah pintu kayu besar di bagian paling ujung. Ruangan privat. Sejak kapan Ibu Siti butuh ruangan privat? Farah menggandeng tangan Abim lebih erat. Ingat ya, nak, nanti sama nenek harus sopan, bisiknya. Siap, Ibu. Pelayan itu membuka pintu. Silakan masuk, Bu. Farah melangkah masuk. Ruangan itu bernuansa hangat, dengan pencahayaan yang temaram dan sebuah meja makan bundar besar di tengahnya. Ibu Siti sudah duduk di sana, menunggunya. Ia tersenyum, tapi senyumnya terlihat kaku dan pucat. Farah, Abim, akhirnya kalian datang. Sapa Ibu Siti, suaranya sedikit gemetar. Nenek. Abim langsung berlari menghambur ke pelukan Ibu Siti. Farah tersenyum melihat interaksi itu, mencoba membuang semua pikiran negatifnya. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Ia melangkah mendekati meja, hendak duduk di kursi yang tersedia. Lalu, matanya terpaku pada sesuatu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di meja bundar itu, ada 3 set piring. 1 untuknya, 1 untuk Abim, dan 1 lagi di seberang meja. Dan di depan kursi ketiga yang masih kosong itu, tergeletak sebuah plakat nama kecil dari Kuningan. Plakat yang biasa digunakan di acara resmi atau reservasi penting. Mata Farah membaca ukiran di plakat itu. Tangannya mulai dingin. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di sana, di kursi kosong itu, tertulis 1 nama yang seharusnya sudah terkubur 3 tahun lalu. Angga. Waktu seolah berhenti berputar. Suara tawa Abim yang masih berceloteh riang di pangkuan Ibu Siti terdengar, seperti gema dari dunia lain. Mata Farah terpaku pada plakat Kuningan itu. Angga. Nama itu terukir jelas, berkilauan di bawah cahaya lampu ruangan. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya, naik ke seluruh tubuhnya. Ini tidak nyata. Ini pasti mimpi buruk. Farah memejamkan matanya sejenak, berharap saat ia membukanya, plakat itu akan hilang. Tapi saat matanya terbuka, nama itu masih ada. Tetap di sana, mengejeknya. Ibu. Suara Farah keluar seperti bisikan serak. Ia menelan ludah, mencoba menemukan kembali kekuatannya. Ibu Siti. Apa ini? Ibu Siti, yang tadinya berusaha tersenyum pada Abim, langsung membeku. Senyumnya luntur seketika. Wajahnya, yang tadi sudah pucat, kini berubah menjadi seputih kertas. Tangannya yang sedang mengelus rambut Abim berhenti di udara, gemetar. Apa maksudnya ini? Ulang Farah, suaranya sedikit lebih keras. Ia menunjuk ke arah kursi kosong itu dengan jari yang bergetar. Kenapa ada nama Angga di meja ini? Ibu Siti tampak panik. Matanya melesat ke arah pintu, seolah mencari jalan keluar. Ia sama sekali tidak menatap Farah. Farah, Ibu. Ibu bisa jelaskan? Tepat pada saat itu, Abi melompat turun dari pangkuan neneknya. Ia berlari kecil ke arah kursi kosong itu, menatap plakat nama dengan rasa ingin tahu khas anak-anak. Abim sudah bisa membaca sedikit-sedikit. Ibu. Lihat. Ibu. Seru Abim, menunjuk plakat itu dengan gembira. Itu nama ayah. Angga. Nama ayah, kan, Bu?
Tenggorokan Farah terasa tercekik. Ia tidak bisa menjawab. Abim, dalam kepolosannya, memandang berkeliling ruangan dengan mata berbinar. Apa ayah mau ikut makan malam sama kita? Nek? Apa ayah mau datang ke sini? Ayah di mana? Pertanyaan polos Abim menghantam Farah seperti tamparan keras. Dan itu juga yang sepertinya menghancurkan sisa ketenangan Ibu Siti. Gelas air di depan Ibu Siti tersenggol oleh tangannya yang gemetar hebat. Air tumpah membasahi taplak meja, tapi Ibu Siti tidak bergerak untuk membersihkannya. Ia hanya menatap air yang merembes itu dengan mata kosong. Ibu, teriak Farah, kemarahan kini mulai bercampur dengan rasa takut dan bingung yang luar biasa. Jelaskan sekarang. Ini tidak lucu. Ibu tahu ini tidak lucu. Farah menarik Abim mendekat padanya, memeluk putranya erat. Abim, main di dekat ibu saja ya, sayang. Ibu kenapa? Nenek kenapa? Tanya Abim, bingung melihat perubahan suasana yang drastis itu. Ini lelucon yang sakit, Ibu. Lanjut Farah, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Setelah 3 tahun Ibu biarkan aku berduka, Ibu pikir pantas melakukan ini? Membuat seolah-olah dia masih ada? Ibu mau menyiksaku? Ibu mau menyiksa Abim? Bukan, Farah. Bukan begitu. Ibu Siti akhirnya bersuara, nadanya putus asa. Ia mencengkeram tepi meja. Ibu tidak bermaksud begitu. Ibu. Ibu terpaksa. Terpaksa apa? Desak Farah. Terpaksa memasang nama suamiku yang sudah meninggal di meja makan? Terpaksa mengundang kami ke tempat mahal ini untuk sebuah ritual gila? Apa sebenarnya mau Ibu? Napas Ibu Siti terdengar berat, seperti orang yang kesulitan bernapas. Ia menatap Farah, dan kali ini Farah bisa melihat sesuatu di matanya. Itu bukan hanya kepanikan. Itu adalah ketakutan yang murni. Ketakutan yang begitu besar. Farah, duduk dulu, nak. Tenang dulu, pinta Ibu Siti lirih. Aku tidak akan tenang sebelum Ibu jelaskan apa maksud semua ini. Ibu mohon, Farah, demi Abim. Duduklah. Ibu akan jelaskan. Tapi Ibu mohon, jangan marah dulu sebelum Ibu selesai bicara. Farah ragu sejenak. Tapi melihat Abim yang mulai ketakutan di pelukannya, ia akhirnya menarik kursi. Ia tidak duduk di kursi yang disiapkan untuknya. Ia memilih kursi lain yang sedikit lebih jauh dari Ibu Siti, dengan Abim di pangkuannya. Ia memeluk Abim erat, seolah melindungi putranya dari kegilaan yang sedang terjadi. Ruangan itu hening seketika. Hanya terdengar suara samar musik klasik dari luar ruangan privat. Farah, Ibu Siti memulai, suaranya bergetar hebat. Apa yang akan Ibu katakan ini, mungkin akan sulit kamu percaya. Mungkin kamu akan membenci Ibu selamanya. Farah hanya diam, menatap ibu mertuanya dengan tatapan tajam dan dingin. Selama ini, kami... Ibu Siti terbata-bata. Kami menyembunyikan sesuatu darimu. Sesuatu yang sangat besar. Jantung Farah berdebar semakin kencang. Sesuatu apa? Ibu Siti memejamkan matanya. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Ia terlihat sangat tua dan rapuh saat itu. Ini tentang Angga. Tentang kecelakaan itu. Kecelakaan? Ulang Farah, tidak mengerti. Angga sudah meninggal. Dia meninggal di lokasi proyeknya. Tubuhnya hancur. Aku. Farah tidak sanggup melanjutkan. Ia tidak pernah melihat jasadnya. Pihak perusahaan dan keluarga Angga saat itu mengatakan lebih baik ia tidak melihatnya. Ia hanya menerima peti mati yang tersegel. Farah. Ibu Siti membuka matanya. Tatapannya lurus menusuk mata Farah. Penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Ada sesuatu yang selama ini tak pernah kami katakan padamu. Darah Farah seolah membeku saat itu juga. Ia merasakan firasat terburuk dalam hidupnya akan segera terbukti. Apa maksud Ibu? Tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Ibu Siti menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia menatap lurus ke mata Farah, dan mengucapkan kalimat yang menghancurkan dunia Farah untuk kedua kalinya. Angga, putramu suamimu. 3 tahun yang lalu, dia tidak meninggal karena kecelakaan. Dunia Farah runtuh. Kalimat itu, dia tidak meninggal karena kecelakaan, adalah palu godam yang menghancurkan fondasi hidupnya yang baru saja mulai ia tata kembali. Selama 3 tahun, ia membangun sebuah benteng di sekitar hatinya dan hati Abim. Benteng yang terbuat dari kenangan, dari duka, dari penerimaan. Dan kini, ibu mertuanya sendiri yang meruntuhkan benteng itu dengan satu kalimat. Apa maksud Ibu? Farah tergagap. Suara-suara di restoran mewah itu mendadak hilang.
digantikan oleh desing kencang di telinganya. Ibu jangan bercanda. Ini tidak lucu, Ibu. Ibu tidak bercanda. Farah, isak Ibu Siti, wajahnya kini basah oleh air mata penyesalan. Ibu tidak pernah seberdosa ini dalam hidup Ibu. Ibu, kami menipumu. Farah menggelengkan kepalanya dengan kencang, menolak untuk percaya. Tidak mungkin. Aku ada di pemakamannya. Aku melihat petinya dikubur. Aku mengurus surat kematiannya. Polisi datang. Perusahaan mengkonfirmasi. Itu semua bohong, pekik Ibu Siti, suaranya naik 1 oktav, syarat dengan frustrasi dan ketakutan. Semua rekayasa, Farah. Semua diatur. Farah memeluk Abim semakin erat. Putranya sudah tidak bertanya lagi. Abim hanya diam, wajahnya terbenam di dada Farah, merasakan getaran hebat dari tubuh ibunya. Farah harus tahu. Ia harus tahu kebenaran dari kegilaan ini. Jelaskan, kata Farah dengan suara rendah dan dingin. Semua air matanya mendadak kering, berganti menjadi baja. Jelaskan semuanya. Dari awal, tanpa ada yang ditutupi. Sekarang. Ibu Siti menelan ludah, gemetar di bawah tatapan tajam menantunya. Ia mulai bercerita, kata-katanya keluar terputus-putus, tersendat oleh isak tangis. Kecelakaan di proyek itu benar-benar terjadi. Ibu Siti memulai. Ada ledakan besar. Banyak yang jadi korban. Angga ada di sana. Lalu, desak Farah. Tapi dia tidak tewas di tempat. Farah. Dia hanya terluka. Tidak parah. Tapi dia melihat kekacauan itu. Dia melihat kesempatan. Kesempatan? Ulang Farah, tidak mengerti. Ibu Siti mengusap wajahnya. Suamimu. Angga, dia punya banyak masalah. Farah. Masalah yang tidak pernah dia ceritakan padamu. Masalah yang tidak pernah ibu tahu sampai semuanya terlambat. Farah terdiam. Ia teringat Angga sering bekerja lembur di bulan-bulan terakhirnya. Ia teringat Angga sering gelisah, mudah marah, dan selalu mengecek ponselnya. Farah mengira itu semua karena tekanan pekerjaan. Utang, bisik Ibu Siti. Utang yang sangat besar. Dia terlibat bisnis gelap di luar pekerjaannya. Dia main judi. Dia meminjam uang dari orang-orang yang sangat berbahaya. Ibu baru tahu saat mereka mulai mendatangi rumah ibu, mengancam akan menyakiti Angga, menyakiti ibu, dan kalian. Farah merasa mual. Pria yang ia tangisi selama 3 tahun. Pria yang ia anggap sebagai pahlawan yang gugur saat bekerja. Ternyata, malam sebelum kecelakaan itu, lanjut Ibu Siti, Angga menelepon ibu. Dia menangis. Dia bilang dia sudah buntu. Dia bilang dia akan dibunuh. Dia bilang dia lebih baik mati. Ibu ketakutan, Farah. Ibu sangat takut kehilangan putra ibu. Jadi, Farah menyambung, suaranya bergetar karena amarah yang mulai membara. Saat kecelakaan itu terjadi, dia memanfaatkannya. Ibu Siti mengangguk lemah. Dia menelepon ibu dari lokasi. Dia bilang, Ibu, ini jalannya. Bilang pada semua orang aku mati. Ini satu-satunya cara. Dia menggunakan kekacauan itu untuk kabur. Dan kami membantunya. Kami? Farah menekan kata itu. Siapa, kami? Ibu, dan beberapa orang kepercayaannya. Kami membayar orang di rumah sakit, kami membayar polisi yang korup. Kami menemukan jasad lain yang hancur, yang tidak bisa dikenali, dan kami bilang itu Angga. Perut Farah serasa diaduk. Jasad lain? Itu yang Angga urus. Ibu tidak tahu detailnya. Ibu hanya tahu ibu harus meyakinkanmu, meyakinkan semua orang. Peti mati itu sebabnya kami melarangmu membukanya. Kami bilang itu untuk kebaikanmu, agar kamu mengingatnya utuh. Tapi sebenarnya, itu bohong. Kebohongan. Seluruh hidupnya 3 tahun terakhir adalah kebohongan. Air mata yang ia tumpahkan setiap malam. Doa-doa yang ia panjatkan untuk ketenangan arwah suaminya. Perjuangannya membesarkan Abim sebagai yatim. Semua itu palsu. Dibangun di atas bangkai orang tak dikenal dan keegoisan seorang pria pengecut. Uang asuransi, desis Farah. Matanya memicing. Uang asuransi kematiannya. Itu juga bagian dari rencana. Ibu Siti tidak sanggup menatap mata Farah. Ia hanya mengangguk pelan. Kalian membiarkanku hidup dari uang hasil penipuan itu? Kalian membiarkanku memberi makan Abim dengan uang haram itu? Angga bilang itu hakmu. Itu uang untukmu dan Abim. Bela Ibu Siti, mencoba mencari pembenaran. Hakku? Farah tertawa,
Tapi yang keluar adalah suara pahit tanpa keriaan. Hakku adalah tahu kalau suamiku seorang penipu dan pengecut. Hakku adalah memilih apakah aku mau terlibat dalam kebusukan kalian. Kalian mengambil hak itu dariku. Farah berdiri. Ia tidak tahan lagi duduk di ruangan yang terasa menyesakkan ini. Di mana dia sekarang? Tanyanya dengan nada menuntut. Ibu Siti terlihat semakin ketakutan. Farah, ibu mohon. Di mana dia sekarang? Ibu Siti, bentak Farah. Abim tersentak di pelukannya dan mulai menangis ketakutan. Ibu. Farah memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya demi Abim. Ia mengelus punggung putranya. SSH, sayang. Tidak apa-apa. Ibu di sini. Ia menatap Ibu Siti lagi, lebih tenang namun 1000 kali lebih dingin. Di mana Angga? Dia yang menyuruh ibu melakukan ini semua. Ibu Siti akhirnya mengaku. Dia yang menyuruh ibu mengundangmu dan Abim ke sini. Dia tahu ibu sudah lama tidak bertemu Abim. Dia tahu kamu tidak akan curiga jika ibu bilang ibu rindu. Farah merasa darahnya membeku untuk kedua kalinya malam itu. Jadi, undangan ini bukan dari Ibu Siti. Ini semua jebakan. Dia di mana? Ulang Farah, suaranya nyaris tak terdengar. Dia ingin bertemu kalian, bisik Ibu Siti. Dia ingin melihat Abim. Dia bilang dia sudah tidak tahan lagi bersembunyi. Ibu Siti mengangkat wajahnya yang basah, menatap lurus ke arah Farah. Dia ada di sini, Farah. Di kota ini. Farah mundur selangkah, instingnya menyuruhnya lari. Dia yang memesan kursi itu, tambah Ibu Siti, suaranya bergetar hebat. Dia yang menyuruh ibu meletakkan plakat nama itu. Dia bilang, dia akan datang malam ini. Seandainya petir menyambar restoran itu, Farah tidak akan seterkejut ini. Dia akan datang malam ini. Kalimat itu menggantung di udara yang pengap, syarat dengan ancaman. Angga masih hidup. Angga ada di kota ini. Angga akan datang ke sini. Insting pertama Farah sebagai seorang ibu mengambil alih. Lindungi Abim. Kita pergi, desis Farah. Ia bahkan tidak melihat ke arah Ibu Siti lagi. Ia menyambar tasnya yang tergeletak di kursi, membenarkan posisi Abim di gendongannya, dan berjalan cepat menuju pintu. Ibu. Abim takut. Rengek Abim, tangisannya tertahan. Ia mencengkeram gamis Farah erat-erat. SSH, sayang. Kita pulang ya. Kita pulang sekarang, bisik Farah, tangannya gemetar hebat saat berusaha meraih gagang pintu. Jangan, Farah. Ibu Siti tiba-tiba melompat dari kursinya, suaranya panik. Ia berlari kecil dan menghalangi jalan Farah ke pintu. Jangan pergi. Ibu mohon. Minggir, Ibu, sentak Farah, matanya berkilat marah. Setelah semua kebohongan ini, ibu masih berani menahanku. Kamu tidak mengerti. Ibu Siti mencengkeram lengan Farah, cengkeramannya kuat secara mengejutkan. Dia akan marah besar. Dia sudah berubah. Farah, dia bukan Angga yang dulu kamu kenal. Dia berbahaya. Aku tidak peduli. Farah mencoba melepaskan cengkeraman ibu mertuanya. Dia bukan urusanku lagi. Dia sudah mati bagiku sejak 3 tahun lalu. Dan malam ini, dia benar-benar mati. Dia mengawasi kita. Farah, pekik Ibu Siti, matanya melotot ketakutan. Dia bilang dia ada di sekitar sini. Dia bilang kalau kamu macam-macam, dia tidak akan segan-segan. Dia mengancam Abim, Farah. Langkah Farah terhenti. Dia apa? Dia bilang dia akan mengambil Abim darimu jika kamu tidak menuruti kemauannya. Jantung Farah serasa diremas. Pria itu, pria yang ia kira sudah tiada, menggunakan anaknya sendiri sebagai ancaman. Rasa benci yang pekat, lebih pekat dari duka yang pernah ia rasakan, membuncah di dadanya. Minggir, geram Farah, suaranya rendah dan penuh ancaman. Ia mendorong Ibu Siti menjauh dari pintu. Ia tidak peduli lagi. Ia harus membawa Abim pergi dari tempat ini. Ia harus lari. Tangannya sudah memegang gagang pintu. Ia menariknya. Pintu itu terbuka. Tapi bukan Farah yang membukanya dari dalam. Seseorang membukanya dari luar. Farah membeku di tempat. Waktu sekali lagi berhenti. Di ambang pintu, berdiri seorang pria. Farah mengenali pria itu, namun juga tidak. Tubuhnya lebih kurus. Sangat kurus, seolah semua kelembutan telah terkikis dari dagingnya. Wajahnya yang dulu ia kagumi kini tirus dan keras. Garis-garis rahangnya terlihat kaku. Ada bekas luka tipis berwarna putih pucat di pelipis kirinya, bekas luka yang tidak pernah ada di sana 3 tahun lalu.
Rambutnya dipotong cepak. Dan matanya adalah bagian yang paling menakutkan. Dulu mata itu hangat dan penuh tawa. Kini, mata itu dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Mata itu menatap Farah, lalu turun ke Abim yang bersembunyi di balik kaki ibunya. Itu adalah Angga, suaminya. Hantu dari masa lalunya yang kini berdiri dalam daging dan darah di hadapannya. Napas Farah tercekat. Ia tidak bisa bersuara. Ia hanya bisa berdiri mematung, mencengkeram Abim begitu erat hingga putranya meringis. Abim, dalam ketakutannya, mengintip dari balik gamis ibunya. Anak itu menatap pria asing di depannya. Ia belum pernah melihat pria ini. Tapi otaknya yang kecil berusaha menghubungkan titik-titik. Ibu. Bisik Abim, suaranya gemetar. Om itu siapa? Kok dia mirip sekali sama foto ayah di kamar ibu? Pertanyaan Abim memecah keheningan yang mencekam. Pria itu, Angga, tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Halo, Farah, katanya. Suaranya serak dan lebih dalam dari yang Farah ingat. Farah masih tidak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar hebat. Ini tidak mungkin. Ini adalah mimpi buruk terburuknya. Angga melangkah masuk ke dalam ruangan. Pelan, seperti predator yang sedang mengukur mangsanya. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi, klik, yang pelan, namun terdengar seperti dentuman lonceng kematian di telinga Farah. Lama tidak bertemu, kata Angga lagi. Ia berjalan melewati Farah, sama sekali tidak menyentuhnya, seolah Farah hanyalah udara. Ia berjalan ke arah Ibu Siti, yang kini sudah kembali ke kursinya, gemetar ketakutan seperti tikus yang terpojok. Sudah Ibu ceritakan? Tanya Angga kepada ibunya. Nadanya datar, tanpa emosi. Ibu Siti hanya mengangguk cepat, air matanya mengalir deras, tidak berani menatap putranya sendiri. Angga mendecakkan lidahnya. Dasar cengeng, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Lalu, ia berbalik menghadap Farah. Ia menatap Farah dari atas ke bawah. Menilai penampilannya, hijabnya, gamisnya. Tatapannya membuat Farah merasa kotor. Jadi, ini ibu dari anakku, kata Angga. Seorang janda salehah yang berduka. Angga? Suara Farah akhirnya keluar, nyaris tak terdengar. Kau benar-benar masih hidup. Angga tertawa. Suara tawa yang kering dan kasar, membuat bulu kuduk Farah berdiri. Tentu saja aku hidup. Sayang. Kejutan, bukan? Dia berjalan ke kursi kosong yang telah disiapkan. Kursi dengan plakat namanya. Ia mengambil plakat kuningan itu, membolak-balikannya di tangannya. Aku pikir sedikit sentuhan drama akan membuat malam ini lebih berkesan, katanya, sebelum melemparkan plakat itu ke atas meja. Bunyi, klang, logam beradu dengan kayu terdengar sangat keras di ruangan yang hening itu. Angga duduk dengan santai di kursinya. Kursi yang seharusnya kosong selamanya. Ia menopang dagu, menatap Farah yang masih berdiri mematung di dekat pintu. Duduk, Farah, perintahnya. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Farah tidak bergerak. Kakinya seolah terpaku di lantai. Ia hanya ingin lari. Senyum di wajah Angga menghilang seketika. Matanya yang dingin kini mengeras. Aku bilang, duduk, ulangnya, nadanya kini tajam dan penuh ancaman. Ia melihat Farah yang masih memeluk Abim erat, melihat penolakan di mata wanita itu. Angga mendengus. Ia bersandar di kursinya, tatapannya menyapu ruangan privat yang mewah itu. Lama tidak jumpa, katanya lagi, sinis. Kau terlihat baik-baik saja. Matanya lalu tertuju pada tas tangan Farah. Hidup dari uang asuransiku, ternyata sangat nyaman ya. Ucapan sinis Angga menusuk Farah lebih dalam daripada pisau manapun. Hidup dari uang asuransiku, ternyata sangat nyaman ya. Pria ini, pria yang ia kira adalah korban, pria yang ia doakan setiap malam, ternyata menganggap dirinya berkorban untuknya. Seolah uang itu adalah hadiah, bukan hasil kebohongan yang menjijikan. Farah masih berdiri mematung di dekat pintu. Kaki kanannya terasa kram, kaki kirinya mati rasa. Ia harus duduk. Bukan karena Angga menyuruhnya, tapi karena ia takut kakinya tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya dan Abim. Ibu takut, bisik Abim lagi, membenamkan wajahnya di bahu Farah. Bisikan Abim menyadarkan Farah. Ia tidak boleh terlihat lemah. Tidak di depan monster ini. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Farah berjalan pelan ke kursi terjauh dari Angga, tapi masih satu meja. Ia tidak akan lari, belum. Ia perlu tahu. Ia perlu tahu seberapa busuk kebohongan ini.
Ia mendudukkan Abim di pangkuannya. Abim langsung melingkarkan lengannya di leher Farah, menolak untuk melihat ke arah pria asing yang mengaku ayahnya itu. Jadi, ini rencanamu, kata Farah, suaranya datar dan dingin. Ajaib, ia bisa menemukan suaranya kembali. Membuat drama makan malam, membawa ibumu yang ketakutan, dan mengejutkan kami. Angga tersenyum miring. Ia mengambil gelas anggur kosong di depannya, entah untuk siapa itu disiapkan, dan memutarnya di tangannya. Kejutan itu bumbu hidup. Farah, bukankah kamu bosan hidup datar sebagai janda? Aku kembali untuk memberimu sedikit warna. Warna apa? Warna hitam kebohonganmu, balas Farah tajam. Warna realita, sayang, ujar Angga. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menopang sikunya di meja. Atmosfer predator di sekelilingnya begitu kental. Kamu pikir enak bersembunyi? Kamu pikir enak hidup di kota kecil, memakai nama palsu, bekerja serabutan, sementara aku tahu kamu di sini menikmati hidup. Menikmati hidup? Farah nyaris tertawa histeris. Aku berduka, Angga. Aku membesarkan putra kita sendirian. Aku bekerja keras setiap hari untuk memastikan dia tidak kekurangan apapun. Di mana bagian menikmati hidup itu? Oh, ayolah, cibir Angga. Duka itu ada masa kedaluarsanya. 3 tahun itu waktu yang lama. Dan uang asuransi itu besar sekali. Kan? Aku yang mengaturnya. Aku pastikan kamu dapat premi kematian penuh. Itu semua berkat kecelakaan yang aku rancang dengan sempurna. Kau merancangnya? Farah terbelalak. Ibu Siti bilang itu kecelakaan sungguhan. Awalnya, Angga mengibaskan tangan, tapi aku membuatnya jadi lebih menguntungkan. Aku membantu, ledakan itu jadi sedikit lebih besar di arealku. Tidak ada yang curiga, semua orang sibuk menyelamatkan diri. Ibu Siti terisak lebih keras mendengar pengakuan itu. Angga cukup, nak jangan. Diam, ibu, bentak Angga, tanpa menoleh. Ibu Siti langsung terdiam, tubuhnya menciut di kursi. Farah menatap ibu mertuanya dengan campuran rasa kasihan dan muak. Wanita itu bukan lagi kaki tangan. Dia adalah tawanan pertama Angga. Lalu kenapa sekarang? Tanya Farah, kembali fokus pada Angga. Kenapa muncul setelah 3 tahun? Uangmu habis. Angga menjentikkan jarinya. Tepat sekali. Pintar seperti biasanya. Dia bersandar lagi, terlihat santai, seolah mereka sedang mendiskusikan cuaca. Hidup dalam persembunyian itu mahal, Farah. Sangat mahal. Aku harus membayar orang untuk tutup mulut. Aku harus terus berpindah. Dan utangku yang lama, ternyata bunganya terus berjalan. Para penagih utang itu masih mencariku, potong Angga. Itulah sebabnya aku tidak bisa kembali sebagai Angga yang dulu. Tapi masalahnya, uang asuransi yang kamu pegang itu uangku. Aku yang mati untuk mendapatkannya. Dan ternyata, itu sudah habis. Aku tidak memegang uang itu lagi, sergah Farah. Uang itu aku pakai untuk hidup. Untuk membesarkan Abim. Untuk membayar cicilan rumah yang dulu kamu tinggalkan. Aku tahu, kata Angga tenang. Aku tahu uang itu menipis. Aku mengawasimu, Farah. Aku tahu kamu bekerja serabutan. Aku tahu kamu mulai kesulitan. Mata Angga menyipit. Dan disinilah, Farah tahu, inti dari semuanya akan keluar. Aku juga tahu, lanjut Angga, suaranya pelan dan berbahaya, bahwa minggu lalu, kamu baru saja menjual rumah peninggalan orang tuamu. Darah Farah surut dari wajahnya. Bagaimana kau tahu? Aku punya mata di mana-mana. Angga tersenyum sinis. Rumah itu laku mahal, kan? Tanah di area itu sedang naik daun. Uang yang besar. Cukup besar untuk memulai hidup baru. Cukup besar untukku. Jadi ini semua tentang uang. Bukan kerinduan pada Abim. Bukan penyesalan. Ini adalah perampokan yang direncanakan. Tidak, desis Farah. Tidak akan. Itu uangku. Uang warisan orang tuaku. Uang untuk masa depan Abim. Kamu tidak berhak atas 1 rupiah pun. Berhak? Angga tertawa, kali ini lebih keras. Kita bicara soal hak? Aku mati, agar kamu dan anak itu bisa hidup tenang dari penagih utang. Kalau aku tidak mati, mereka akan datang padamu. Mereka akan menyakitimu, mereka akan mengambil Abim. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Terima kasih, pekik Farah, suaranya bergetar karena amarah.
Terima kasih sudah menipuku. Terima kasih sudah membiarkan anakmu tumbuh tanpa ayah. Terima kasih sudah membuatku jadi janda palsu. Setidaknya kamu aman, bentak Angga, kesabarannya mulai habis. Sekarang, aku butuh uang itu. Aku tidak minta banyak. Setengahnya saja. Berikan padaku, dan aku akan pergi. Aku akan menghilang lagi. Kalian bisa kembali ke kehidupan, janda, kalian yang tenang. Tidak akan pernah, kata Farah tegas. Ia berdiri, mengangkat Abim dalam gendongannya. Pembicaraan ini selesai. Aku akan pergi. Farah berbalik menuju pintu. Kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya. Farah. Suara Angga yang dingin dan datar menghentikan langkahnya. Farah tidak berbalik. Kamu yakin mau pergi begitu saja? Tanya Angga. Farah menoleh sedikit. Aku akan lapor polisi. Nanti kita bahas soal polisi, kata Angga enteng. Tapi ada satu hal yang kamu lupakan. Kalau kamu tidak memberiku uang itu. Senyum sinis kembali tersungging di bibirnya. Senyum yang membuat Farah mual. Aku akan mengambil hak asuh Abim. Ancaman itu menggantung di udara, lebih dingin dan lebih tajam dari pisau manapun. Untuk sesaat, Farah benar-benar tidak bisa bernapas. Mengambil hak asuh Abim. Tawa histeris nyaris lolos dari tenggorokannya. Pria ini, pria yang memalsukan kematiannya, yang menelantarkan putranya, yang hidup dari kebohongan, kini berbicara tentang hak asuh. Kamu gila, desis Farah, berbalik sepenuhnya menghadap Angga. Ia memeluk Abim begitu erat, seolah Angga bisa merebutnya detik itu juga. Kamu pikir pengadilan mana di dunia ini yang akan memberikan hak asuh padamu? Seorang penipu? Seorang hantu? Tawa Angga terdengar lagi. Kali ini bukan tawa kering, tapi tawa lepas yang penuh kemenangan. Itu adalah suara terburuk yang pernah Farah dengar. Oh, Farah, Farah. Kamu masih naif seperti dulu, kata Angga, menyeka air mata palsu di sudut matanya. Kamu pikir ini tentang kebenaran? Ini tentang cerita siapa yang lebih bagus. Ia berdiri dari kursinya. Pelan. Menjulang. 3 tahun hidup dalam pelarian telah membuatnya kurus. Tapi juga membuatnya terlihat seperti kawat berduri. Keras dan berbahaya. Bayangkan skenarionya di pengadilan. Angga mulai berjalan pelan mengitari meja, mendekati Farah. Farah refleks mundur selangkah. Di satu sisi, Angga menunjuk dirinya sendiri, ada seorang ayah yang, secara ajaib, kembali. Seorang ayah yang, terpaksa, bersembunyi karena diancam penjahat berbahaya, demi melindungi keluarganya. Seorang ayah yang, setelah merasa aman, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari putra satu-satunya yang sangat ia rindukan. Ia berhenti beberapa langkah di depan Farah. Matanya menatap tajam. Di sisi lain, lanjutnya, suaranya merendah, ada seorang ibu. Matanya menyapu Farah dari atas ke bawah. Seorang ibu yang katakanlah, tidak stabil. Seorang ibu yang begitu trauma dengan kematian, suaminya sampai-sampai dia berhalusinasi. Seorang ibu yang menuduh suaminya yang baru kembali ini sebagai penipu. Seorang ibu yang mungkin saja, sengaja menyembunyikan putranya dari ayahnya sendiri, karena dia sudah telanjur menikmati uang asuransi dan warisan. Itu fitnah, pekik Farah, gemetar karena marah. Tidak ada yang akan percaya omong kosongmu. Oh, aku rasa ada, kata Angga santai. Ia melirik ke arah Ibu Siti, yang masih menangis terseduh-seduh. Aku punya saksi. Saksi kunci. Yang akan bersaksi bahwa sejak suaminya meninggal, mentalnya terguncang. Yang akan bersaksi bahwa dia sering mengurung diri. Yang akan bersaksi bahwa dia tidak becus mengurus anak. Mata Farah mengikuti arah pandangan Angga. Ibu Siti. Ibu tidak akan. Ibu Siti mengangkat wajahnya yang hancur. Farah, maafkan ibu. Angga dia mengancam ibu. Farah dia tahu. Dia tahu semua rahasia kecil ibu. Potong Angga, senyumnya semakin lebar. Jadi, bagaimana, Farah? Ceritaku melawan ceritamu. Ayah yang kembali versus ibu yang tidak stabil. Ditambah kesaksian dari nenek sang anak. Menurutmu, hakim akan lebih percaya siapa? Ini bukan lagi ancaman. Ini adalah skakmat. Angga telah merencanakan ini. Setiap langkah. Setiap kata. Tapi saat Angga mengira ia telah menang, ia salah perhitungan. Ia tidak tahu bahwa rasa takut Farah, saat didorong hingga batasnya, tidak akan berubah menjadi keputusasaan. Rasa takut itu mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, dingin,
dan sangat berbahaya. Kemarahan. Kalau begitu, kata Farah, suaranya tenang. Begitu tenang hingga membuat Angga berhenti tersenyum sejenak. Aku tidak punya pilihan lain. Farah menurunkan Abim dari gendongannya. Abim, berdiri di belakang ibu. Pejamkan mata dan tutup telingamu. Jangan dibuka sampai ibu bilang boleh, perintahnya lembut namun tegas. Abim, yang terlalu takut untuk membantah, melakukan apa yang diperintahkan. Farah menatap lurus ke mata Angga. Lalu, dengan gerakan cepat yang tidak terduga, ia menyambar ponselnya dari dalam tas. Aku akan lapor polisi. Sekarang juga, kata Farah. Jarinya sudah bergerak di atas layar. Aku tidak peduli dengan drama pengadilanmu. Aku akan bilang suamiku yang sudah mati ternyata hidup, dan dia sedang mencoba memeras dan mengancamku di restoran ini. Angga terdiam sejenak, terkejut dengan perlawanan itu. Tapi kemudian, ia tertawa lagi. Kali ini tawa mengejek. Silakan, katanya. Telepon saja. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa bercerita. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, berbisik, kamu telepon polisi. Aku akan langsung bilang pada mereka bahwa kamu adalah kaki tanganku. Kamu yang membantuku memalsukan kematian. Kamu yang menikmati uang asuransi. Kenapa lagi kamu diam saja selama 3 tahun? Kamu ikut menikmati hasilnya. Itu tidak benar. Aku tidak tahu apa-apa. Lagi-lagi, ceritamu melawan ceritaku, balas Angga. Tapi ada satu hal lagi yang kamu lupakan. Ia menunjuk Ibu Siti. Apa yang akan kamu katakan pada polisi tentang dia? Ibumu, Nenek Abim, kamu akan bilang dia dipaksa? Tentu saja. Tapi hukum tidak peduli. Dia tetap kaki tangan. Dia membantu menyembunyikan kejahatan. Dia menipumu. Menipu negara. Menipu perusahaan asuransi. Angga tersenyum licik. Jadi, silakan, Farah. Telepon polisinya. Kamu mungkin bisa menjebloskanku ke penjara. Tapi kamu juga akan menyeret Ibu Siti bersamaku. Kamu akan tega membiarkan Abim melihat neneknya sendiri diborgol? Setelah kehilangan ayah, dia harus kehilangan neneknya juga? Betapa traumatisnya masa kecilnya. Ponsel di tangan Farah terasa seberat timah. Ia tidak bisa. Ia tidak bisa melakukan itu pada Abim. Ia menatap Ibu Siti. Wanita itu menatapnya dengan pandangan memohon. Memohon ampun, memohon pertolongan. Angga tahu ia menang. Ia berjalan kembali ke meja, mengambil secari kertas dan pulpen dari saku jaketnya. Ia menulis sesuatu, lalu melemparkan kertas itu ke atas meja di depan Farah. Kertas itu mendarat tepat di samping tumpahan air. 24 jam, kata Angga tegas. Itu nomor rekeningnya. Aku mau semua uang hasil penjualan rumah itu. Bukan setengah. Semuanya. Aku berubah pikiran. Aku tidak. 24 jam, Farah, potong Angga. Jika dalam 24 jam uang itu tidak masuk, aku tidak akan menelepon pengacaraku. Aku akan langsung datang ke rumahmu dan mengambil Abim. Aku bersumpah. Angga merapikan jaketnya. Makan malam yang menyenangkan. Ibu, ayo pergi, katanya pada ibunya. Ibu Siti tergagap. Tapi, Farah, Abim. Ibu, bentak Angga. Ibu Siti tersentak, lalu dengan patuh berdiri. Ia berjalan seperti mayat hidup di belakang putranya. Sebelum keluar pintu, ia menoleh ke Farah, air matanya mengalir deras. Maafkan ibu, Farah. Angga mendorong ibunya keluar dan pintu pun tertutup. Meninggalkan Farah dan Abim sendirian di ruangan privat yang mewah, dengan tagihan makan malam yang belum terbayar dan dunia yang hancur berkeping-keping. Farah berdiri mematung untuk waktu yang lama. Abim, yang masih menutup mata dan telinga, mulai terisak pelan. Ibu, sudah boleh buka mata? Farah tersentak. Ia langsung berlutut dan memeluk putranya. Sudah, sayang. Sudah selesai. Maafkan ibu. Kita pulang sekarang. Ia menggendong Abim, yang ternyata tertidur di pelukannya, kelelahan oleh ketakutan dan ketegangan. Ia berjalan keluar ruangan. Ia tidak peduli pada tagihan, pada tatapan pelayan. Ia hanya berjalan lurus keluar restoran, menuju mobilnya. Ia mengemudi pulang dalam diam. Pikirannya kosong. Syok. Hancur. Tapi saat ia memarkir mobil di garasi rumahnya, saat ia melihat rumah kecil yang aman yang ia bangun untuknya dan Abim, sesuatu berubah. Syok itu menghilang. Rasa hancur itu memudar. Yang tersisa hanyalah api. Api amarah yang membara, putih,
dan sangat fokus. Ia bukan korban. Ia tidak akan membiarkan pria itu menang. Ia tidak akan membiarkan pria itu menghancurkan hidup Abim. Ia menidurkan Abim di kamarnya. Mencium kening putranya. Ibu janji, sayang. Dia tidak akan pernah menyakitimu lagi, bisiknya. Ia berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa dalam kegelapan. Ia memikirkan semua pilihannya. Polisi bukan pilihan, Angga benar soal itu. Ibu Siti akan hancur, dan Abim akan kehilangan neneknya. Bertarung di pengadilan juga berisiko, Angga terlalu licik. Ia harus melawannya dengan cara lain. Ia harus melawan api dengan api. Ia butuh bantuan. Bukan bantuan hukum. Bukan bantuan polisi. Ia butuh seseorang yang mengenal Angga. Seseorang yang tahu kebusukannya. Seseorang yang juga punya alasan untuk membenci Angga. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benaknya. Nama yang sudah 3 tahun tidak pernah ia pikirkan. Gal, adik kandung Angga. Sosok yang dianggap domba hitam oleh keluarga Ibu Siti. Galih yang berselisih hebat dengan Angga tepat sebulan sebelum kecelakaan itu terjadi. Perselisihan tentang uang, tentang bisnis gelap Angga yang hampir menyeret nama Galih. Galih yang bahkan tidak datang ke pemakaman palsu kakaknya. Farah meraih ponselnya. Tangannya tidak gemetar lagi. Ia mencari nama, Galih, di kontaknya. Ia menatap nama itu lama. Ini adalah pertaruhan. Ia tidak tahu Galih ada di pihak siapa. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan tekad yang bulat, Farah menekan tombol panggil. Ia mendengarkan nada sambung berbunyi. 1 kali. 2 kali. Halo? Sebuah suara serak pria menjawab di seberang. Farah menarik napas panjang. Halo, Galih. Ini Farah. Istri Angga. Keheningan panjang menyambut ucapan Farah di telepon. Selama beberapa detik, ia mengira panggilannya terputus. Hanya terdengar suara napas pelan di seberang. Farah hampir mengulangi panggilannya saat suara serak itu akhirnya merespons. Farah? Suara Galih terdengar kaget, tapi ada nada waspada yang jelas di sana. Farah istrinya Angga? Tumen. Ada apa? Farah bisa merasakan keraguan Galih. Tentu saja. Setelah 3 tahun menghilang dari lingkaran keluarga, tidak pernah muncul bahkan di pemakaman kakaknya, dan kini ditelepon oleh janda, kakaknya di tengah malam. Ini di luar kebiasaan. Aku tahu ini tiba-tiba. Galih, Farah memulai, suaranya tenang dan terkontrol. Ia tidak boleh terdengar panik. Ia harus terdengar kredibel. Aku butuh bantuanmu. Ini sangat penting. Dan ini menyangkut Angga. Keheningan lagi. Kali ini lebih singkat. Angga sudah meninggal, Farah. Apa yang mau dibicarakan? Suara Galih terdengar dingin. Dia belum meninggal, kata Farah, langsung ke intinya. Tidak ada waktu untuk basa-basi. Angga masih hidup. Aku baru saja bertemu dengannya 1 jam yang lalu. Hening. Kali ini hening yang total. Farah bahkan tidak bisa mendengar suara napas. Galih, kamu masih di sana? Di mana kamu? Suara Galih tiba-tiba berubah. Dinginnya hilang, digantikan oleh intensitas yang tajam. Kamu di rumah? Kamu aman? Ada Abim? Aku di rumah. Abim sedang tidur. Kami aman untuk saat ini, jawab Farah. Respons cepat Galih yang menanyakan keamanannya memberi Farah sedikit harapan. Setidaknya, dia peduli pada itu. Tunggu di rumah. Jangan kemana-mana. Jangan hubungi siapa-siapa. Kunci semua pintu dan jendela. Aku kesana sekarang. Kirim alamatmu. Galih, tunggu. Aku. Kirim alamatnya, Farah. Kita bicara saat aku sampai. Aku sedang di jalan. Panggilan itu ditutup. Farah sedikit terkejut dengan reaksi cepat itu. Dia tidak menduganya. Setengah jam kemudian, sebuah motor sport berhenti pelan di depan gerbang rumahnya. Farah mengintip dari jendela. Seorang pria jangkung berjaket kulit melepas helmnya. Gal. Farah terakhir melihatnya 4 tahun lalu. Dia terlihat berbeda. Lebih keras. Sama seperti Angga, tapi dengan cara yang berbeda. Jika Angga menjadi keras karena kebusukan, Galih terlihat keras karena tempaan. Ada bekas luka tipis di dagunya yang tidak ia ingat dulu ada di sana. Farah membuka pintu. Mereka berdua berdiri canggung sejenak di ambang pintu. Boleh aku masuk? Tanya Galih pelan. Farah mengangguk dan minggir. Galih masuk, matanya langsung menyapu seisi ruangan. Abim di mana? Di kamar. Tidur?
Jawab Farah sambil menutup pintu dan menguncinya kembali. Ceritakan, kata Galih, tanpa duduk. Dia berdiri di tengah ruang tamu, tegang. Semuanya. Dari awal. Dan Farah pun menceritakan semuanya. Panggilan telepon Ibu Siti yang ganjil. Undangan makan malam. Restoran mewah. Ruangan privat. Kursi kosong bertuliskan nama Angga. Wajah pucat Ibu Siti. Pengakuan tentang kecelakaan palsu, utang judi, dan bisnis gelap. Saat Farah menceritakan itu, rahang Galih mengeras. Matanya berkilat. Lalu Farah menceritakan bagian terburuknya. Kemunculan Angga. Perubahannya. Ancamannya. Tuntutan uang hasil penjualan rumah warisan. Dan yang paling utama, ancamannya untuk mengambil hak asuh Abim, menggunakan Ibu Siti sebagai saksi palsu. Saat Farah selesai bercerita, ruangan itu kembali hening. Galih tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berjalan ke jendela, menyingkap tirai sedikit, menatap ke jalanan yang gelap. Aku tahu dia brengsek. Galih akhirnya bersuara, nadanya rendah dan penuh amarah yang tertahan. Tapi aku tidak tahu dia akan sejauh ini. Memalsukan kematian. Menipu asuransi. Dan sekarang memeras istrinya sendiri. Dia berbalik menghadap Farah. Maafkan aku, Farah. Maafkan keluargaku. Aku tidak butuh permintaan maaf, kata Farah tegas. Ia sudah melewati fase menangis. Aku butuh bantuan. Kamu dulu berselisih dengannya. Tentang bisnisnya. Kamu tahu sesuatu, kan? Galih mengangguk pelan. Itulah kenapa aku tidak datang ke pemakamannya. Aku tahu itu semua bohong. Mata Farah melebar. Kamu tahu? Aku tidak tahu detailnya. Galih mengklarifikasi. Tapi aku tahu Angga tidak mungkin mati semudah itu. Sebulan sebelum dia mati, dia datang padaku. Minta uang. Jumlah yang sangat besar. Dia bilang dia terlibat masalah dengan orang yang salah. Aku menolaknya. Aku sudah pernah membantunya, dan dia menyeretku ke dalam masalah. Aku bilang padanya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Galih mengepalkan tangannya. Pertengkaran terakhir kami hebat. Aku bilang dia bukan kakakku lagi. Lalu sebulan kemudian, aku dengar dia tewas, kecelakaan. Aku langsung tahu. Dia kabur. Dia lari dari masalahnya, meninggalkan semua orang menanggung akibatnya. Orang-orang yang dia utangi. Bukan cuma rentenir judi, kata Galih. Dia menipu mitra bisnisnya. Termasuk aku. Dia memakai namaku untuk meminjam modal di sebuah proyek fiktif. Setelah dia mati, aku yang dikejar-kejar. Aku butuh 2 tahun untuk membersihkan namaku dan membayar utang yang bukan milikku. Akhirnya, Farah menemukan kepingan yang hilang. Ini bukan hanya pertarungan Farah. Ini juga pertarungan Galih. Itulah kenapa aku melacaknya, lanjut Galih. Diam-diam. Aku ingin dia membayar atas apa yang dia lakukan padaku. Tapi dia pintar bersembunyi. Aku kehilangan jejaknya setahun lalu. Dan sekarang, dia muncul sendiri. Dia memberiku waktu 24 jam, kata Farah. Dia mau semua uang penjualan rumahku. Kalau tidak, dia akan mengambil Abim. Galih menatap Farah. Ada kekaguman di matanya. Dan kamu meneleponku. Bukan polisi. Kenapa? Karena dia benar, jawab Farah getir. Kalau aku lapor polisi, Ibu Siti akan terseret. Aku tidak bisa membiarkan Abim kehilangan neneknya. Dan Angga akan memutarbalikkan fakta. Dia akan menjadikanku tersangka. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Jadi, kamu mau melawannya di luar jalur hukum, simpul Galih. Aku mau dia mendapatkan karmanya, kata Farah. Aku mau dia kehilangan segalanya, seperti dia membuatku kehilangan segalanya. Aku mau dia merasakan bagaimana rasanya dijebak dan tidak berdaya. Dan aku ingin dia tidak pernah bisa mengganggu aku dan Abim lagi. Galih menatap Farah lama. Lalu, senyum tipis, senyum pertama yang tulus, tersungging di bibirnya. Kakakku salah memilih musuh. Jadi, kamu mau membantuku? Tanya Farah. Membantumu? Galih tertawa kecil. Farah, aku sudah menunggu 3 tahun untuk ini. Tentu saja aku akan membantumu. Kita akan menjatuhkannya. Mereka duduk di meja makan yang sederhana, di bawah cahaya lampu redup. Energi di ruangan itu berubah. Ketakutan Farah telah menguap, digantikan oleh adrenalin dan fokus yang tajam. Mereka mulai menyusun rencana. Dia serakah, kata Galih. Itu kelemahannya. Dan dia meremehkanmu. Itu kelemahan terbesarnya.
Dia mau uangnya besok, kata Farah. Kita akan berikan. Atau, kita akan membuatnya berpikir begitu, kata Galih. Dia memberimu nomor rekening? Farah mengangguk, menunjukkan kertas lecek dari restoran tadi. Oke. Ini rencananya, kata Galih, mencondongkan tubuhnya. Kamu akan menghubunginya besok pagi. Kamu akan terdengar putus asa. Ketakutan. Kamu akan bilang kamu setuju. Kamu akan bilang kamu akan mentransfer semua uangnya. Tapi aku tidak akan. Tidak, potong Galih. Kamu akan bilang, kamu tidak bisa mentransfer uang sebanyak itu sekaligus. Limit. Kamu akan bilang kamu harus mencairkannya di bank. Tunai. Atau cek. Farah mulai mengerti. Aku akan bilang aku mau bertemu. Tepat, Galih menjentikkan jarinya. Kamu akan bilang kamu terlalu takut untuk membawa uang sebanyak itu sendirian. Kamu mau menyerahkannya langsung padanya. Tangan ke tangan. Agar kamu yakin dia benar-benar menerimanya dan akan pergi selamanya. Di mana? Tempat umum, kata Galih. Sangat umum. Dia tidak akan mau. Dia akan menyarankan tempat sepi. Tapi kamu harus bersikeras. Kamu akan gunakan Abim sebagai alasan. Bagaimana? Bilang padanya, aku tidak bisa meninggalkan Abim sendirian, dan aku tidak mau membawanya ke tempat sepi. Aku akan menemuimu di Ban MU. Atau banku. Di lobi. Ramai. Aku merasa lebih aman di sana. Dan aku mau Ibu Siti ikut. Sebagai jaminan. Aku serahkan uang, kalian berdua pergi dari hidupku. Farah mengangguk. Dia akan setuju jika dia pikir aku benar-benar ketakutan dan bodoh. Dan dia akan berpikir begitu, kata Galih. Dia akan datang. Dia tidak akan bisa menahan diri melihat uang sebanyak itu di depan matanya. Dia akan merasa menang. Lalu apa? Kita serahkan uangnya? Tentu saja tidak. Senyum Galih kini terlihat sedikit licik, mengingatkan Farah pada Angga, namun dengan cara yang berbeda. Saat kamu bertemu dengannya di Ban, aku akan ada di sana. Polisi? Bukan, kata Galih. Lebih baik dari polisi. Aku akan membawa orang-orang yang juga sangat ingin bertemu dengan Angga. Farah mengerutkan dahi. Orang-orang siapa? Para mitra bisnis yang dia tipu. Orang-orang yang namanya dia pakai untuk berutang. Orang-orang yang sama marahnya denganku, bahkan mungkin lebih. Jelas Galih. Selama ini kami saling berhubungan, mencoba melacaknya. Sekarang, aku punya kabar baik untuk mereka. Tapi itu berbahaya, Galih. Kalau terjadi keributan, di lobi Ban, di depan puluhan kamera CCTV, di depan satpam, Galih menggeleng. Angga tidak akan berkutik. Dia tidak bisa lari ke polisi, karena dia sendiri buronan. Dia tidak bisa melawan, karena dia akan dikeroyok. Dia terjebak. Jadi, kita akan mengambil uangnya kembali. Kita tidak akan pernah memberikannya, kata Galih. Saat dia muncul, saat dia menemuimu, kami akan muncul. Kami akan mengepungnya. Bukan untuk memukulnya, Farah. Kami akan mengamankannya. Pengacara kami sudah siap. Kami akan membuatnya menandatangani surat pengakuan utang, surat penyerahan aset, dan yang paling penting. Galih menatap Farah. Surat pernyataan di atas meterai bahwa dia menyerahkan hak asuh Abim sepenuhnya padamu, dan dia tidak akan pernah mengganggumu lagi, atau semua bukti penipuannya akan kami serahkan ke polisi. Kamu yakin dia akan tanda tangan? Oh, dia akan tanda tangan, kata Galih dingin. Antara menandatangani kertas itu, atau kami menyerahkannya pada rentenir yang selama ini juga mencarinya. Aku tahu di mana mereka. Dan mereka tidak akan seramah kami. Rencana itu brutal, dingin, dan sempurna. Farah merasakan sedikit getaran. Ini adalah dunia yang tidak ia kenal. Tapi untuk melindungi Abim, ia bersedia masuk ke dunia itu. Aku ikut, kata Farah tegas. Aku akan meneleponnya besok pagi. Farah tidak tidur semalaman. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara takut dan adrenalin yang aneh. Ia menatap wajah tidur Abim, damai di ranjangnya. Wajah itulah yang memberinya kekuatan. Demi Abim, ia akan berjalan melewati api neraka sekalipun. Dan Angga adalah neraka itu. Pagi harinya, tepat jam 8, Farah menarik napas panjang. Ia sudah berkoordinasi dengan Galih lewat pesan singkat. Galih dan timnya sudah bersiap. Sekarang, bagian Farah. Ia menekan nomor yang diberikan Angga. Ponsel itu berdering 3 kali sebelum diangkat. Tidak ada sapaan,
hanya keheningan menunggu. Angga. Suara Farah sengaja dibuat bergetar. Ia harus terdengar kalah. Akhirnya, suara Angga terdengar sombong. Kukira kamu butuh 24 jam penuh untuk menangis. Jadi, sudah diputuskan? Ya, kata Farah lirih, seolah menahan tangis. Ya, kamu menang. Aku akan berikan uangnya. Bagus. Transfer sekarang, perintah Angga. Aku tidak bisa, kata Farah. Uangnya terlalu besar. Bank membatasi transfer harian. Dan itu semua uang tunai di rekeningku. Aku tidak bisa. Hening sejenak. Farah bisa mendengar Angga mendengus kesal. Lalu bagaimana? Kamu mau aku menunggu berhari-hari? Tidak. Sergah Farah cepat. Aku akan mencairkannya. Hari ini, aku bisa mencairkannya di bank. Aku akan bawa cek. Bagus. Cairkan, lalu transfer, kata Angga. Tidak. Maksudku, aku tidak mau sendirian, kata Farah, memainkan kartu ketakutannya. Angga, aku takut. Aku takut membawa uang sebanyak itu. Aku takut kamu akan pergi begitu saja dan aku tidak pernah tahu. Apa maumu? Tanya Angga tidak sabar. Aku mau menyerahkannya padamu langsung, kata Farah. Di tempat ramai. Aku tidak mau di tempat sepi. Aku takut. Merepotkan, gerutu Angga. Aku akan ke bankku di pusat kota. Jam 12 siang ini, lanjut Farah, seolah tidak mendengar gerutuan Angga. Di lobi bank. Di sana ramai. Ada satpam. Aku merasa lebih aman di sana. Aku akan mencairkan ceknya, dan aku akan berikan tas berisi uang itu langsung padamu. Hening lagi. Farah tahu Angga sedang menimbang-nimbang. Lobi bank. Ramai. Itu berisiko. Tapi di sisi lain, itu juga tempat yang aman dari polisi. Tidak akan ada yang mengira transaksi kriminal terjadi di tengah lobi bank saat jam makan siang. Dan, tambah Farah, memainkan kartu asnya. Aku mau Ibu Siti ikut. Apa? Aku mau Ibu Siti ikut denganmu. Suara Farah sedikit naik. Aku mau dia jadi saksi. Aku serahkan uangnya, kalian berdua pergi. Aku mau dengar dari ibu sendiri bahwa dia akan pergi bersamamu, dan kalian tidak akan pernah menggangguku atau Abim lagi. Ini adalah langkah jenius yang disarankan Galih. Dengan meminta Ibu Siti, Farah memberikan Angga dua keuntungan. Pertama, Angga bisa mengawasi ibunya agar tidak macam-macam. Kedua, Angga akan berpikir Farah begitu bodoh dan takutnya sampai butuh jaminan emosional seperti itu. Terdengar tawa pelan di seberang. Tawa Angga yang meremehkan. Baiklah. Kalau itu maumu. Kamu ingin adegan perpisahan yang dramatis? Boleh. Jam 12. Bank Sentosa, cabang utama di Jalan Sudirman, kata Farah. Jangan terlambat. Oh, aku tidak akan terlambat, kata Angga. Dan jangan coba-coba macam-macam, Farah. Jangan bawa polisi. Aku akan mengawasi dari jauh sebelum aku masuk. Kalau aku lihat ada yang aneh, kesepakatan batal. Dan kamu tahu apa artinya itu. Aku tidak akan macam-macam, kata Farah cepat, dibuat terdengar panik. Aku hanya ingin ini selesai. Aku hanya ingin melindungi putraku. Pilihan yang bijak, kata Angga. Panggilan ditutup. Farah langsung mengirim pesan ke Galih, ikan memakan umpan. Jam 12. Bank Sentosa Sudirman. Balasan dari Galih datang instan, tim siap. Jam 11.30, Farah sudah berada di dalam bank. Ia sengaja datang lebih awal. Ia membawa tas travel kosong yang besar. Ia duduk di salah satu sofa tunggu di lobi. Lobi itu ramai. Nasabah berlalu lalang, petugas keamanan berjaga di pintu, suara mesin penghitung uang berdesing pelan. Semuanya normal. Farah melihat sekeliling. Ia tidak tahu yang mana, tim, Galih. Galih bilang, lebih baik Farah tidak tahu. Mereka akan berbaur sebagai nasabah biasa. Ada Galih, ada dua mitra bisnis yang ditipu Angga, dan ada satu pengacara. Mereka semua ada di sana, di lobi itu, menunggu. Jantung Farah berdebar seperti genderang perang. Ia memeluk tas kosong itu erat-erat. Ini dia. Tepat pukul 12:05, pintu kaca otomatis bank terbuka. Angga masuk. Ia memakai kacamata hitam dan topi. Di belakangnya, berjalan Ibu Siti yang terlihat ketakutan. Wajahnya pucat pasi dan matanya bengkak. Angga melihat sekeliling lobi dengan cepat. Matanya tajam seperti elang, mencari sesuatu yang mencurigakan.
Tapi ia tidak melihat apa-apa. Hanya keramaian jam makan siang biasa. Lalu, matanya menemukan Farah yang duduk di sofa. Ia tersenyum miring. Ia berjalan menghampiri Farah. Ibu Siti mengikutinya seperti bayangan. Tepat waktu, kata Angga pelan, berdiri menjulang di depan Farah. Ia tidak duduk. Di mana uangnya? Farah menunjuk tas di pangkuannya. Aku belum mencairkannya. Aku menunggumu. Aku takut mencairkannya sendirian. Angga mendengus, jelas terganggu oleh ketidakbecusan Farah, tapi keserakahan di matanya menang. Baiklah. Cepat antre. Aku tunggu di sini. Tidak, kata Farah. Ia berdiri. Tangannya gemetar, kali ini sungguhan. Kamu ikut antre denganku. Ibu Siti juga. Aku mau kalian ada di sampingku saat aku mengambil uangnya. Setelah itu, selesai. Angga tampak kesal, tapi akhirnya mengangguk. Terserah. Ayo cepat. Farah berjalan ke antrean teller. Angga berdiri tepat di belakangnya. Ibu Siti di belakang Angga. Farah bisa merasakan tatapan dingin Angga di tengkuknya. Saat gilirannya tiba, Farah melangkah ke depan teller. Siang, Mbak. Siang, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Saya mau mencairkan cek, kata Farah. Ia pura-pura merogoh tasnya. Silakan, Bu. Mbak, Farah berkata lagi, suaranya pelan. Sebenarnya, saya di sini untuk bertemu seseorang. Teller itu mengerutkan dahi. Maaf, Bu. Saya di sini untuk bertemu suami saya, kata Farah, suaranya kini sedikit lebih keras. Cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Angga di belakangnya langsung menegang. Farah, apa yang kamu lakukan? Desisnya. Farah berbalik badan. Ia tidak lagi menghadap teller. Ia menghadap Angga. Tepat di tengah lobi bank. Aku di sini untuk bertemu suamiku. Farah berkata lagi, lebih keras. Beberapa orang di antrean mulai menoleh. Suamiku yang seharusnya sudah meninggal 3 tahun lalu. Wajah Angga berubah. Kepanikan mulai terlihat di matanya saat kacamata hitamnya sedikit melorot. Diam, Farah. Kamu gila. Ya, aku gila, pekik Farah. Aku gila karena ditipu. Pria ini. Farah menunjuk lurus ke wajah Angga. Namanya Angga. Dia memalsukan kematiannya 3 tahun lalu untuk menipu asuransi. Lobi bank itu langsung hening. Semua aktivitas berhenti. Satpam di pintu mulai bergerak mendekat. Pria ini menelantarkan aku dan anaknya. Dan sekarang dia kembali untuk memeras uangku. Tutup mulutmu. Angga menggeram. Ia maju selangkah, tangannya terangkat, hendak membungkam Farah. Tapi sebelum tangannya sampai ke Farah, sebuah tangan lain mencengkeram pergelangan tangan Angga. Cengkeraman yang kuat. Angga menoleh. Gal. Halo, Kak, kata Galih, senyumnya dingin. Lama tidak bertemu. Mata Angga terbelalak ngeri. Ia mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman Galih seperti baja. Pada saat yang sama, 2 pria lain yang tadi pura-pura mengantre di belakang Ibu Siti, kini berdiri di samping Angga. Angga, masih ingat kami? Kata salah satu pria. Kami yang modalin proyek fiktifmu di Kalimantan. Senang akhirnya bisa menagih langsung. Angga terpojok. Ia melihat sekeliling. Lobi ban kini menatapnya. 2 satpam sudah berdiri di dekat mereka. Ia tidak bisa lari. Apa-apaan ini? Teriak Angga, mencoba berpura-pura. Aku tidak kenal orang-orang ini. Wanita ini gila. Oh, aku rasa tidak, kata seorang pria berkemeja rapi yang tiba-tiba sudah ada di samping mereka, membuka tas kerjanya. Pengacara Galih. Bapak Angga, kata pengacara itu dengan suara tenang namun tegas. Kami punya beberapa dokumen yang harus Anda tanda tangani. Tentang utang Anda pada klien-klien saya. Dan juga, pengacara itu melirik Farah. Tentang surat pernyataan hak asuh anak. Seluruh lobi bank itu kini menjadi panggung. Semua mata tertuju pada Angga. Pria yang tadinya mengendalikan permainan, kini terperangkap di tengah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, di bawah topi yang ia kenakan. Kacamata hitamnya tidak bisa menyembunyikan kepanikan di matanya. Galih, kau? Desis Angga, masih berusaha melepaskan tangannya dari cengkeraman adiknya. Beraninya kau? Aku hanya mengembalikan apa yang jadi hakku, Kak, jawab Galih dingin. Dan hak mereka. Galih menunjuk 2 mitra bisnisnya, yang kini berdiri mengapit Angga seperti penjaga penjara. Apa-apaan ini? Teriak Angga,
mencoba taktik terakhirnya, amarah. Kalian menyerangku di tempat umum. Satpam. Tolong. Orang-orang ini mau merampok saya. Dua petugas satpam yang sejak tadi mengamati, kini melangkah maju. Ada apa ini, bapak-bapak, ibu? Tanya salah satu satpam dengan tegas. Sebelum ada yang bisa menjawab, Ibu Siti, yang sedari tadi berdiri gemetar di belakang, tiba-tiba menjerit. Jeritan itu bukan jeritan ketakutan, tapi jeritan putus asa yang memecah. Cukup, Angga, pekik Ibu Siti. Air matanya mengalir deras. Cukup. Ibu sudah lelah. Ibu sudah lelah berbohong. Semua orang terdiam, termasuk Angga. Dia menatap ibunya dengan kaget. Ini di luar rencananya. Ibunya seharusnya hanya menjadi pion yang ketakutan. Semua yang dikatakan Farah benar. Lanjut Ibu Siti, suaranya melengking. Putraku ini, dia memalsukan kematiannya. Dia menipu kami semua. Dia menipu istrinya, anaknya. Dia monster. Pengakuan dari ibu kandungnya sendiri adalah paku terakhir di peti mati Angga. Wajahnya pucat pasi. Tidak ada lagi jalur untuk melarikan diri. Cerita tentang ibu yang tidak stabil, yang ia siapkan untuk Farah, kini berbalik menghantamnya melalui ibunya sendiri. Nah, kata pengacara yang bernama Pak Heru itu dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia melangkah maju melewati satpam. Pak Satpam, mohon maaf atas keributannya. Ini masalah keluarga yang sangat pelik. Kami sedang menyelesaikannya. Ia kemudian beralih ke Angga. Tatapannya profesional, namun menusuk. Pak Angga, seperti yang saya katakan, kami punya beberapa dokumen. Saya sarankan Anda bekerja sama. Atau, Pak Heru melirik ke arah pintu kaca ban. Atau keributan ini akan menarik perhatian yang tidak Anda inginkan. Saya dengar, teman-teman lama Anda yang di pasar sebelah. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Angga mengerti ancaman itu. Rentenir. Galih tidak main-main. Apa mau kalian? Geram Angga, suaranya rendah. Sederhana, kata Galih. Keadilan. Pak Heru meletakkan map tebal di meja teller terdekat yang kosong. Silakan, Pak Angga. Kita selesaikan di sini. Pak Satpam, mohon tunggu sebentar. Ini tidak akan lama. Satpam itu tampak ragu, tapi melihat betapa terorganisirnya kelompok Galih, dan betapa paniknya Angga, mereka memilih untuk mengamati dari jarak dekat. Di bawah tatapan puluhan pasang mata nasabah yang penasaran, Angga digiring ke meja itu. Farah berdiri di sana, di samping Galih. Ia tidak lagi gemetar. Ia menatap Angga lurus di mata, tanpa rasa takut. Ini, kata Pak Heru, mengeluarkan lembar pertama. Surat pengakuan utang. Total utang Anda kepada Pak Galih, Pak Rahman, dan Pak Budi di sini. Ia menunjuk dua mitra bisnis itu. Angkanya sudah kami rinci. Silakan dibaca dan ditanda tangani. Angga melirik angka itu. Matanya melebar. Ini gila. Aku tidak. Tanda tangani, potong Galih, suaranya tidak menerima bantahan. Atau pintu itu, ia menunjuk pintu keluar, akan terbuka lebar. Pilihanmu. Tangan Angga gemetar hebat. Dengan napas yang berat, dia menyambar pulpen dan membubuhkan tanda tangannya. Coretannya kasar dan penuh amarah. Berikutnya, kata Pak Heru, sama sekali tidak terpengaruh. Ia menyodorkan lembar kedua. Surat kuasa. Untuk menjual aset-aset Anda yang tersembunyi. Ya, kami tahu soal apartemen di selatan dan tanah di desa yang Anda beli atas nama palsu. Uangnya untuk membayar utang tadi. Mata Angga membelalak. Kalian melacakku? Tentu saja, kata Galih. Tanda tangan. Angga menandatanganinya lagi. Dan yang paling penting, kata Pak Heru, suaranya melembut saat melirik Farah. Ia mengeluarkan selembar kertas lagi. Surat pernyataan. Bahwa Anda, Angga, secara sadar dan tanpa paksaan, menyerahkan hak asuh penuh atas putra Anda, Abim, kepada Ibu Farah. Selamanya. Bahwa Anda melepaskan semua hak orang tua Anda. Angga membeku. Ia menatap kertas itu. Lalu ia menatap Farah. Kebencian murni terpancar dari matanya. Kau merencanakan ini? Kamu yang memulainya, Angga, balas Farah, suaranya mantap. Kamu yang memakai anakmu sebagai ancaman. Sekarang, kamu akan memastikan dia aman darimu. Selamanya. Dia anakku. Dia bukan anakmu lagi sejak kau memilih untuk mati. Balas Farah tajam. Tanda tangani, Angga, desak Galih. Angga meraung.
Itu adalah suara binatang yang terluka dan marah. Ia menyambar kertas itu dan pulpen, lalu mencoretkan tanda tangannya dengan begitu keras hingga kertas itu nyaris robek. Satu lagi, kata Pak Heru, menyodorkan lembar terakhir. Perjanjian. Bahwa Anda tidak akan pernah, dalam kondisi apapun, menghubungi, mendekati, atau mengganggu Farah dan Abim. Pelanggaran atas ini, dan semua bukti penipuan asuransi, pemalsuan dokumen, dan rekaman pengakuan Ibu Siti hari ini, akan langsung kami serahkan ke kejaksaan. Ini adalah kunci segelnya. Skakmat. Angga menandatanganinya tanpa berkata-kata lagi. Api di matanya telah padam, digantikan oleh kekosongan yang kalah. Baik. Selesai, kata Pak Heru, membereskan dokumen-dokumen itu dengan rapi ke dalam mapnya. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Angga. Sekarang, kata Galih, melepaskan cengkeramannya. Pergi. Dua mitra bisnis itu mundur. Galih mundur. Farah tetap di tempatnya, menatap pria yang pernah menjadi suaminya. Angga berdiri diam sejenak. Ia merapikan topinya yang miring. Ia menatap Farah. Ini belum selesai. Sudah selesai, Angga, jawab Farah. Bagiku, kamu sudah mati 3 tahun lalu. Dan hari ini, aku mengubur hantumu. Pergilah. Angga mendengus. Ia berbalik, berjalan cepat menuju pintu keluar. Ia terlihat seperti pengecut yang lari dari medan perang. Tapi karma belum selesai dengannya. Saat ia mendorong pintu kaca, keributan kecil terjadi di luar. Ternyata, keributan di dalam bank tadi menarik perhatian. Termasuk perhatian 2 orang pria berbadan tegap yang sejak tadi duduk di warung seberang jalan. Mereka adalah orang-orang yang diberitahu Galih untuk menunggu jika ada masalah. Dan rupanya, ada 1 orang lagi. Seorang pria parubaya yang kebetulan baru keluar dari mobilnya untuk masuk ke bank, melihat Angga. Angga, teriak pria itu. Angga, itu kau. Uangku. Kembalikan uangku. Ternyata itu adalah salah satu korban penipuan proyek fiktifnya yang lain. Korban yang tidak Galih kenal. Mendengar teriakan itu, 2 pria tegap dari warung seberang langsung bergerak. Mereka melihat target mereka yang kebingungan. Angga panik. Di belakangnya ada korban, di depannya ada penagih utang yang ia kira sudah ia tinggalkan jauh di masa lalu. Tangkap dia, teriak korban baru itu. Angga mencoba lari ke jalan raya. Tapi terlambat. 2 pria tegap itu lebih cepat. Mereka menangkap Angga, memeganginya dengan kasar. Wah, Pak Angga. Akhirnya ketemu juga. Bos kami kangen sekali, kata salah satu pria itu dengan senyum yang tidak ramah. Farah, Galih, dan semua orang di dalam ban hanya bisa melihat dari balik kaca. Angga meronta, tapi tenaganya tidak ada apa-apanya. Ia diseret, didorong masuk ke dalam sebuah mobil hitam yang tiba-tiba berhenti di samping mereka. Semuanya terjadi begitu cepat. Mobil itu melesat pergi, menghilang di tikungan. Lobi ban hening. Korban yang tadi berteriak itu berlari ke tempat mobil tadi menghilang, berteriak frustrasi. Farah menoleh ke Galih, wajahnya pucat. Galih itu tadi siapa? Galih menelan ludah. Wajahnya muram. Aku bersiap untuk skenario terburuk. Aku hanya bilang pada mereka, dia mungkin ada di sekitar sini hari ini. Aku tidak menyangka. Apa yang akan terjadi padanya? Bisik Farah. Dia berutang pada orang yang sangat salah. Farah, jawab Galih pelan. Dia akan membayar utangnya. Dengan satu atau lain cara. Satu hal yang pasti. Galih menatap Farah, tatapannya serius. Dia tidak akan pernah bisa mengganggumu dan Abim lagi. Aku jamin itu. Saat itulah, adrenalin yang menopang Ibu Siti habis. Ia terisak sekali lagi. Putraku. Angga. Lalu matanya memutih dan tubuhnya rubuh ke lantai. Dia pingsan. Beberapa bulan berlalu sejak hari yang kacau di bank itu. Hidup Farah pelan-pelan kembali tertata, seperti rumah yang dibangun kembali di atas puing-puing. Setelah Ibu Siti pingsan, mereka membawanya ke rumah sakit. Galih dan Farah menemaninya. Saat siuman, wanita tua itu hancur. Bukan hanya karena putranya, Angga, yang kini benar-benar hilang di telan dunia gelap yang diciptakannya sendiri, tapi juga karena rasa bersalah yang akhirnya tumpah seluruhnya. Di kamar rumah sakit yang steril itu, Ibu Siti menangis sejadi-jadinya. Ia memegang tangan Farah dan memohon ampun. Ia menceritakan segalanya, tentang bagaimana Angga memanipulasinya, mengancamnya dengan keselamatan Abim, dan menjadikannya tameng hidup selama ini. Farah, yang hatinya sudah sekeras baja, merasakan sedikit kelegaan. Ia tidak memaafkan.
Belum. Tapi ia mengerti. Dan demi Abim, ia tahu ia tidak bisa memutus satu-satunya hubungan keluarga yang tersisa bagi putranya. Ibu harus jujur, kata Farah saat itu. Jujur pada hukum. Dan jujur pada Abim. Pelan-pelan. Dengan cara yang bisa dia mengerti. Ibu Siti mengangguk lemah. Dia setuju. Dengan bantuan Pak Heru, pengacara Galih, Ibu Siti menyerahkan diri. Farah dan Galih memberikan kesaksian yang meringankan, menjelaskan bahwa Ibu Siti adalah korban manipulasi dan ancaman. Ditambah usianya, pengadilan akhirnya memberikan hukuman percobaan dengan kewajiban lapor. Dia bebas, tapi terikat. Bagi Farah, itu cukup. Hubungannya dengan Galih berubah. Mereka tidak pernah menjadi pasangan. Ada terlalu banyak bayangan Angga di antara mereka. Tapi mereka menjadi sesuatu yang lebih penting, keluarga. Galih menjadi paman yang sesungguhnya bagi Abim. Ia datang setiap akhir pekan, mengajari Abim bermain bola, membantunya merakit mainan. Galih mengisi sosok pria yang hilang di kehidupan Abim, dengan cara yang sehat dan jujur. Galih juga membantu Farah mengurus semua legalitas. Surat-surat yang ditandatangani Angga di ban hari itu, memiliki kekuatan hukum yang luar biasa. Hak asuh Abim sepenuhnya jatuh ke tangan Farah. Nama Angga secara hukum dihapus dari statusnya sebagai ayah. Semua aset Farah aman. Dengan uang hasil penjualan rumah warisan orang tuanya, yang kini aman dari cengkeraman hantu masa lalu, Farah melakukan apa yang selalu ia impikan. Ia membuka studio desain grafis kecil di rumahnya. Ia tidak lagi bekerja serabutan. Ia adalah bos bagi dirinya sendiri. Ia mandiri. Setahun berlalu. Tepat 1 tahun sejak hari di bank. Suatu sore, Farah mengajak Abim keluar. Kita mau makan malam istimewa, sayang, katanya. Abim, yang kini berusia 6 tahun dan semakin cerdas, bersorak gembira. Farah mengemudikan mobilnya ke pusat kota. Abim mengerutkan dahi saat mobil itu berbelok. Ibu, ini kan restoran yang dulu itu, kata Abim pelan. Farah tersenyum. Benar, sayang, ibu ingin kesini lagi. Ia harus melakukan ini. Menghadapi kenangan itu di tempat semuanya dimulai. Mengubah tempat yang penuh trauma itu menjadi tempat yang netral. Ia masuk. Restoran itu masih sama mewahnya. Seorang pelayan menyambut mereka. Selamat malam, Ibu. Reservasi atas nama siapa? Saya tidak reservasi. Tapi saya mau minta ruangan privat yang di ujung lorong itu. Apa bisa? Tanya Farah. Pelayan itu mengecek. Kebetulan kosong, Bu. Silakan. Untuk berapa orang? Farah menatap Abim, lalu kembali menatap pelayan itu. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan ringan. Untuk 2 orang. Pelayan itu mengantar mereka ke ruangan yang sama. Meja bundar yang sama. Tapi suasananya berbeda. Farah tidak lagi merasa sesak. Mereka duduk. Pelayan meletakkan 2 set menu di depan mereka. Hanya ada 2 piring. 2 gelas. Ibu, dulu kita kesini sama Nenek Siti, kan? Tanya Abim sambil melihat-lihat menu. Betul, sayang, jawab Farah lembut. Terus ada om jahat yang mirip foto ayah itu, kata Abim pelan. Anak-anak tidak pernah lupa. Farah meletakkan menunya. Ia berlutut di samping kursi Abim, memegang tangan kecil putranya. Ingat ibu pernah cerita? Om itu adalah bagian dari masa lalu ibu yang kurang baik. Dia sudah pergi jauh sekali. Nenek bilang dia pergi dan tidak akan kembali, kata Abim. Benar. Dia sudah pergi, kata Farah. Dan dia tidak akan pernah menyakiti kita lagi. Ibu janji. Abim tersenyum. Oke, Ibu. Ia lalu melihat ke seberang meja. Ke tempat kursi ketiga itu pernah ada. Ke tempat plakat nama Angga pernah diletakkan. Ibu, kata Abim. Kursinya kosong. Farah mengikuti pandangan mata putranya. Ia menatap kursi di seberang mereka. Kursi itu kosong. Benar-benar kosong. Dulu, kursi kosong itu adalah simbol duka palsu. Lalu menjadi simbol kebohongan yang mengerikan. Sekarang, kursi itu hanyalah sebuah kursi kosong. Tidak ada lagi bayangan. Tidak ada lagi nama. Itu adalah simbol kebebasan. Simbol ruang baru untuk masa depan. Air mata menggenang di pelupuk mata Farah. Tapi kali ini bukan air mata duka atau marah. Itu adalah air mata kelegaan. Iya, sayang, bisik Farah. Suaranya sedikit bergetar karena emosi. Kursinya benar-benar kosong. Abim tersenyum lebar, tidak mengerti kedalaman emosi ibunya, tapi ia tahu ibunya bahagia. Bagus, katanya riang. Kalau kursinya kosong,
Berarti Abim boleh pesan 2 es krim, kan? 1 buat Abim, 1 buat kursi kosong. Farah tertawa. Tawa lepas yang jujur, yang menggema di ruangan privat itu. Tawa yang mengusir semua sisa-sisa bayangan gelap. Tentu saja, sayang, katanya sambil mengusap air matanya. Kamu boleh pesan apa saja. Hari ini, kita merayakan. Mereka duduk, memesan makanan. Di luar, malam telah turun. Tapi di dalam ruangan itu, untuk pertama kalinya, Farah merasa hangat dan terang. Ia bebas. Cerita telah berakhir, dan babak baru dalam hidupnya telah resmi dimulai. Nya 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 telah resmi dimulai.